Menurut mitos yang beredar, siapa saja yang datang berziarah ke makam ini, yaitu makam Ki Bagus Alus Cok Guno, nantinya pun akan mendapat keberkahan. Orang itu seolah-olah menjadi tampan dan keren atau cakep. Ini sebuah makam sepasang suami istri, yaitu makam Ki Bagus Alus Cok Guno bersama istrinya. Kemungkinan makam ini merupakan orang yang pertama kali babat desa ini, yaitu Desa Jonopuro, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Dan menurut mitos yang beredar pula, andai kata yang datang ke tempat ini kalangan hawa atau kalangan wanita, orang tersebut pun seolah-olah akan bersinar mempesona, maksudnya menambah pesona. Mungkin kelihatan cantik, kelihatan bersinar, atau istilah dalam bahasa kosakata sekarang adalah glowing. Sebagian besar dari masyarakat Bojonegoro dan sebagian dari masyarakat Lamongan, Tuban, Jatirogo, serta masyarakat Nganjuk sudah banyak yang mengerti dan tahu bahwa kampung atau desa Jonopuro merupakan pusatnya tandak atau waranggono atau pesinden. Selain itu, di kampung ini pun dikenal tempatnya para musisi atau para seniman, dan berbagai macam kesenian ada di kampung ini seperti kerawitan, jaranan, campur sari, dan lain-lain, atau berbagai grup seni yang ada kaitannya dengan kesenian Jawa. Namun yang lebih terkenal dan istimewa kalangan seni yang lahir dari kampung ini adalah jenis waranggono atau pesinden atau tandak. Orang Bojonegoro, Tuban, Lamongan mengatakan sindir. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kalangan seniman seniwati atau para musisi yang lahir dari kampung atau desa ini ada kaitannya dengan mitos Ki Bagus Alus Cok Guno tadi? Tentunya Anda masing-masing pun punya sebuah pendapat. Untuk itu silahkan pendapat Anda tuliskan pada kolom komentar. Tolong jangan lupa berikan like atau jempol. Silahkan Anda subscribe dan tekan lonceng. Bila mana sudah, marilah kita simak kelanjutan dari konten video YouTube yang satu ini. Dari jalan raya melewati relip dan tugu gapura masuk ke kampung ini, sebenarnya saya ingin mengunjungi sebuah sanggar yang digunakan untuk latihan para seniman dan seniwati. Namun saya pun lupa dan lupa ingat, enggan bertanya. Ini adalah jalan raya Bojonegoro Nganjuk. Adapun yang ke kiri, nah itu arah ke Nganjuk. Sedangkan yang ke kanan adalah arah Bojonegoro. Paham? Sedangkan di sini di Desa Jono ada sebuah makam keramat bernama Bagus Alus Cok Guno. Saya ulang, nama keramat tersebut adalah Bagus Alus Cok Guno. Adapun makam Ki Bagus Alus Cok Guno seringkali dikunjungi orang-orang. Selama berkunjung ke makam tersebut, entah apakah yang diharapkan. Baik teman-teman, sekarang marilah kita masuk ke tempat makam tersebut. Di sebelah toko bangunan ada sebuah gapura. Adapun makam ini jarang sekali diketahui orang, karena ini sebuah makam keramat yang bisa dikatakan tersembunyi. Sedangkan jalannya pun seperti jalan setapak, hanya bisa dilewati sepeda motor atau roda 2. Nah, sampai di sini, andai kata kita menoleh ke belakang, pemandangannya adalah seperti itu. Sekarang kita lanjut mendatangi makam Ki Bagus Cok Guno. Namanya pun unik. Setelah kita turun dari jalan raya, ada semacam jembatan kecil.
Sekarang kita lanjut jalan terus. Setelah jembatan kecil kita melewati sebuah ladang atau perkebunan semacam sawah milik warga. Kali ini saya berjalan kaki. Konon, siapa yang datang atau ziarah ke makam ini, bagi mereka yang laki-laki akan kelihatan lebih cakep, lebih keren, lebih ganteng. Konon mendapat berkah dari makam tersebut. Katakanlah bahasa kasarnya seperti itu. Dan untuk kalangan perempuan yang datang ke tempat ini pun akan mendapatkan berkah pesona atau semacam pengasihan. Benarkah itu? Silahkan saja Anda membuktikan untuk datang berziarah ke tempat makam keramat ini. Makam ini berada di tengah sawah. Ataukah makam ini makam biasa yang bercampur dengan makam umum? Ataukah makam ini spesial, khusus? Kali ini sinar matahari berada di barat, saya berjalan dari timur. Mungkin pembiasan cahaya sinar matahari akan membuat gambar ini sedikit rabun seperti ada kabut. Di sekitar makam ada semacam persawahan. Di sebelah kiri ada jagung yang baru mau dipanen. Nah, sekarang kita sudah sampai di dekat makam, tepatnya di depan makam. Itu gapuranya sudah kelihatan. Tentunya bila mana Anda berkunjung ke tempat-tempat seperti ini, banyak sekali pohon-pohon yang besar, yang usianya ratusan tahun, atau tanaman-tanaman lainnya yang sudah maksimal. Nah, seperti inilah. Nah, teman-teman, karena saya adalah penganut agama Islam, bila mana masuk ke tempat seperti ini, sebaiknya saya pun membaca surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fis sudurin nas, minal jinnati wan nas. A'udzubillah, ya Allah, a'udzubillah, a'udzubillah. Sekarang konten videonya kita lanjut. Inilah tempat pesarian yang disebut Ki Bagus Alus Cok Guno. Ini ada sepasang makam. Adapun makamnya Ki Bagus Cok Guno yang mana dan makam istrinya yang mana, saya pun kurang tahu karena ingin bertanya kepada warga, tidak ada orang satupun yang kemeliwar di tempat ini. Terus masing-masing di sebelah makam ada bekas orang membakar-bakar dupa. Berarti tempat ini benar-benar dikeramatkan. Nah, itu ada bekas membakar dupa. Biasanya orang kampung kalau membakar dupa itu memakai gagang pari atau disebut dengan merang. Di sekitar makam banyak sekali pohon-pohon yang besar. Nah, ini adalah pohon krebet, tidak salah ya. Pohon ini besar sekali itu. Itu diameternya ada 3 meter itu diameternya. Ini ada suara kresek-kresek, suara sepatu saya menginjak daun. Terus ini ada sebuah pohon yang sudah tumbang, sepertinya sudah mau lapuk.
Di dekat makam ada sebuah bangunan semacam pendopo atau semacam joglo. Terus itu di sebelah barat ada sebuah jalan kecil. Ternyata dekat dengan makam ini ada sebuah pemakaman umum. Kenapa ini dua makam ini disendirikan? Mungkin ini adalah orang cikal bakal sing babat desa kene mbiyen, bahasa Jawanya seperti itu. Nah, jadi itu makam umum. Untuk makam umum tidak usah kita dekati. Tentu saja teman-teman sekalian tahu makam umum itu ada apa saja, paling-paling seperti itu. Sekarang kamera saya arahkan ke makam Ki Bagus Alus Cok Guno. Perlu Anda ingat, Ki Bagus Alus Cok Guno. Niku kok saged ngoten pripun niku? Kok saged ngoten pripun? Ayo muga-muga kena. Muga-muga kena. Kenake piye? Muga-muga kena, Pak. Nah, ini ada sebuah truk terpelosok ke pinggir jalan. Anu, Pak, kuwi dempere, Pak, iku. Dempere jepat wae dempere. Eman-eman, Pak. Pedot ya. Kali ini ora kuat, pedot. Berarti niki wae namung parkir, cangkrukan jagung keminggiran ngoten nggih, Pak nggih. Berarti ya sial, Pak. Wong cangkruk wis ngati-ngati iso keminggiran kaya ngene. Kenengan ya bahaya, keminggiran ya dadine ngene.